mereka akan mendengarkan nanti dari karya-karya yang hubungan lapisan tadi. Ini merasakan tradisi Hanam yang ingin mengunjungi kota-kota sejarah layaknya Hiroshima, Nagasaki, dan sebagainya. Lihat ke belakang sekarang, betapa sederhana, naif, dan egoisnya saya. Karena ternyata justru dengan menjadi anak rantau di negeri orang, saya belajar lebih banyak tentang di kampus. Saya bertemu dengan banyak mahasiswa pengabdian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Reaksi pertama saya adalah karena tidak menyangka anggota saya. Dan dia bertanya, apakah itu port of arm negara Indonesia, ekor dan 45 bulu dada yang dimilikinya. Juga perisai Pancasila dan pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang dicengkamnya. Sylvia Finland kemudian berkata, ia tidak tahu bahwa Indonesia ternyata adalah negara yang dibangun di atas filosofi yang sangat kuat dan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang sangat besar untuk negeri ini. Rekan-rekan saya hari itu mungkin kembali ke asrama dengan sedikit tambahan informasi tentang Indonesia. Namun saya kembali dengan suatu percikan api yang memenuhi relung hati. Maka saya kembali ke asrama dan melakukan riset besar-besaran melalui internet, mengingat kembali sejarah, mencari tahu tentang berbagai upacara adat dan kesenian Indonesia dan fakta-fakta yang sebelumnya terlewat begitu saja. Pemerintahannya, saya jatuh cinta, saya jatuh cinta. Lalu, kemana saya selama 22 tahun ini? Apakah terlalu sibuk menggandrungi kebudayaan negara lain dalam era globalisasi? Apakah terlalu apatis untuk memperhatikan pertumbuhan negara sendiri? Apakah kelewat egois dengan terus mencemooh pemerintah tanpa merefleksi apa yang sudah saya lakukan untuk negara? Dalam banyak kesempatan berpikir, saya bertanya-tanya, apakah rasa nasionalisme dalam diri generasi muda Indonesia sekarang sudah menjadi terlalu tipis? Ya, selamat malam. Ada 6 dewan juri, 5 adalah laki-laki, dan salah satu alasan saya diminta untuk di sini adalah affirmative action. Baik, saya pikir saya cukup beruntung karena 3 tahun berturut-turut ditodong oleh Mbak Mardiah Kamim dan kawan-kawan dari Tempo Institute untuk menjadi dewan juri di lomba essay mahasiswa se-Indonesia. Yang menarik adalah mungkin tepat apa yang dikatakan oleh kutipan Mas Gun tadi, bahwa apa sih menjadi Indonesia, mengapa kita harus menjadi Indonesia, dan bagaimana menjadi Indonesia. Kutipan itu cukup gamblang untuk menjelaskan bahwa proses yang terjadi di penjurian pun kurang lebih seperti itu. Karena di awal-awal kami memang agak merasa kesulitan karena mendefinisikan menjadi Indonesia itu sendiri memang merupakan suatu konseptualisasi yang rumit,
dan kami sadar betul bahwa itu bisa menjadi banyak gugatan atau banyak pertanyaan yang ditujukan di sana. Dan akhirnya intinya adalah kita ingin menjadi Indonesia itu adalah sebuah proses, kasarnya seperti itu. Menjadi Indonesia adalah sebuah proses di mana dalam proses itu ada pemaknaan, ada imajinasi, ada pengetahuan, ada kebutuhan macam-macam yang mencoba kita bangun bersama atau tidak harus bersama, tetapi melalui cara masing-masing mendefinisikan menjadi Indonesia itu. Tapi yang jelas dari semua esai yang masuk itu kira-kira mereka sebagian besar menuliskan tentang impian tentang Indonesia. Di tengah tentu saja kemarahan, kritik, kekecewaan tentang Indonesia sendiri. Nah, dalam konteks itu kita kemudian berdebat apakah karena kemudian kita juga disibukkan oleh hal-hal teknis. Kadangkala banyak gagasan menarik, tetapi ia menjauh dari kaidah sebuah esai harus dituliskan. Rata-rata para mahasiswa mengirimkan layaknya sebuah paper, berlembar-lembar, ada kutipan, ada footnote, segala macam. Terus kemudian juri pun berdebat karena kadangkala hal-hal yang teknis itu di dalamnya memuat substansi yang sebetulnya gagasan-gagasan segar yang menarik gitu. Yang kedua, Alfa. Kami minta perkenan kepada Ibu Ibu Kartini Syahril untuk menyerahkan hadiah. Pak Ahok, silakan di panggung karena mau foto bersama-sama Pak Ahok katanya. Ibu Kartini Syahril, silakan. Ini sebagai apa contoh perempuan yang luar biasa. Dan wakil dari Indika Bapak Dayan Hadi Pranowo. Pak Dayan, silakan menyelamati dan juga berfoto bersama. Ya, kita bersama Pak. Demikianlah para dan Indika adalah sponsor utama acara ini. Ucapkan terima kasih banyak kepada Indika Energy. Tepuk tangan buat Indika Energy. Ternyata kalau jadi artis sih loh ya Pak ya. Baiklah, terima kasih banyak. Dan nanti akan diluncurkan buku setelah ini Pak Ahok. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Kartini dan Pak Dayan Hadi Pranowo. Tepuk tangan buat para pemenang. Udah lega ya Bunda Mardia. Baiklah, menyusul dari atau penulis surat dalam buku Surat Dari dan Untuk Pemimpin. Malam ini edisi kedua dari Surat Dari dan Untuk Pemimpin akan kami luncurkan ditandai dengan pembacaan surat. Tepuk tangan untuk Eyang Titi Puspa yang sudah hadir di tengah kita pada malam ini. Silakan, kalau nggak salah mic-nya biar standing. Halo. Oke, mic saya aja ya.
Selamat malam Pak Ahok. Selamat malam para hadirin sekalian. Terima kasih kepada Tempo yang telah berbuat sesuatu yang luar biasa. Saya mendengar dari tadi apa yang ada di sini, saya mau nangis terus. Saya bangga, nggak taunya di Indonesia ini masih bertebaran manusia yang mencintai Indonesia. Walaupun ada beberapa yang telah lupa atau melupakan diri atau entah apa, tidak mensyukuri karena Tuhan diberi Indonesia yang luar biasa. Dan juga saya berbangga kepada anak-anak muda. Hanya kepada Mulana saya titipkan cicit-cicit saya nanti. Bagaimana Indonesia supaya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang pandai tapi bijaksana. Saya kalau dibilang dari pemimpin untuk memimpin, saya bukan pemimpin, saya orang biasa yang sangat bodoh dibanding apalagi dengan anak-anak adik-adik yang dari seluruh Indonesia, dari fakultas Tempo. Pokoknya Tempo mengadakan itu deh pokoknya. Saya mendengarkan itu terenyuh bangga. Saya percaya Anda memang bisa. Surat Eyang kepada cucu-cucunya. Cucu-cucuku sayang, Eyang ingin sedikit berbagi tentang pengalaman selama ini. Setiap kali berkarya, Eyang selalu ingin mewujudkan apa yang dikatakan dalam lagu Indonesia Raya, yakni bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kumpulkan semangat untuk semua yang ada di sekitar kita. Sampai kini di usia 76 tahun, tak pernah Eyang lelah menyampaikan pesan ini. Meskipun mungkin pesan ini hanya sampai di hati 1 dari 1000 orang. Kualitas anak-anak muda Indonesia saat ini amatlah bagus. Kalian bisa melakukan apa saja yang kalian mau. Kalian bisa melihat jutaan warna, merasakan jutaan rasa. Tinggal kuatkan hati dan tekad. Jadilah apa yang kalian mau dan lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati dan akan membimbing kalian. Saya ulang Pak Ahok, yang ingin negara ini serius memikirkan berdirinya sebuah pusat kebudayaan di Jakarta, di ibu kota, sebuah asrama pendidikan kesenian untuk anak-anak berbakat, terutama yang tidak mampu. Karena anak yang tidak mampu, dia tidak bisa melaksanakan apapun juga. Semua tergantung pada uang. Hanyalah kita yang bisa mengulurkan tangan mengajak mereka untuk bisa menjadi manusia yang berguna dan bermartabat. Harus dibangun secara sungguh-sungguh. Eyang bersedia dengan sepenuh hati berbakti mengabdi untuk pusat kesenian semacam ini jika nanti ada. Tidak perlu pakai bayaran. Tanda cinta terima kasih saya kepada negara dan bangsa dan para leluhur yang telah memberikan hidup saya sampai sekarang. Itu mimpi Eyang di akhir usia. Jangan pernah lupa, Tuhan menciptakan manusia untuk kedamaian seluruh umat manusia. Cintailah sesama dengan tulus dan ikhlas, agar iri, dengki, keji takkan lagi bertunas. Maka cintailah cinta. Salam cinta dan doa dari Eyang. Matur Suwun. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, Titip Puspa sudah 60 tahun berkiprah di panggung seni. Dan sebagaimana dirinya, karya-karyanya juga melegenda. Bagi Indonesia, malam lebaran periode 1970-an
sampai 1980-an adalah sesuatu yang selalu dinanti-nanti dan tidak lengkap tanpa operet dari Pak Piko yang dikomandoi oleh Titik Puspa bersama almarhum suaminya Musmualim. Begitu terdengar liriknya gimana ya? Mana senyuman. Hello, oh apa kabar? Sudah lama tak berjumpa. Hati rindu menanti kau. Oh kasihku, oh sayang. Mana senyumanmu? Mana tawa-tertawamu? Mana cium-ciumanmu? Lagi aduh sadar. Tepuk tangan. Itu adalah sebuah lagu yang mungkin kita semua masih ingat ya, program itu. Dan begitu terkenalnya Titik Puspa sehingga orang bisa lupa bahwa ada perjuangan panjang yang tadi sudah diceritakan, dan beliau tanggal 1 November berusia 76 tahun. Tepuk tangan buat yang penting, dan kita dengarkan suara legendarisnya. Silakan ya. Maka cintalah cinta, dan inilah alangkah indahnya bila kita jatuh cinta. Mas, jatuh cinta dulu. Oke, mari kita saling jatuh cinta untuk membangun negeri ini dengan cinta. Anak-anak muda, I love you. I'm proud of you. Bravo. Berjuta rasanya, biar siang biar malam terbayang wajahnya. Jatuh cinta berjuta indahnya, biar hitam biar putih manislah nampaknya. Dia jauh aku cemas tapi hati rindu. Dia dekat, aku senang tak bisa racikan. Dia aktif, aku pura-pura jual mahal. Dia
dipotong 25%. Kalau saya bisa dapat lebih murah, kalian semua akan saya bawa ke KPK. Kejadian ini tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Prinsip Ahok sederhana, jika kepala lurus, bawahan tidak akan berani bengkok. Setelah terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Joko Widodo, ia meminta Wakil Presiden Budiono mengubah mekanisme tender proyek infrastruktur yang menurutnya boros. Menurut dia, selama ini mekanismenya berbelit, prosesnya panjang, banyak uang habis hanya untuk jasa konsultan yang sebetulnya lebih berguna untuk menyejahterakan rakyat. Belakangan Ahok pun tak setuju dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal lurah Kelenteng Agung. Susan Jasmine Sukifli yang ditolak keluarga berdasarkan agama, mengusiknya, ini negara Pancasila. Pemilihan pejabat bukan ditentukan oleh orang yang menolak atau tidak menolak. Demikian kata Ahok yang dikutip oleh Tempo.co. Dengan penuh hormat, dengan penuh kebanggaan, kita sambut ke atas panggung Bapak Basuki Cahaya Purnama. Nama kesayangannya adalah Ahok. Silakan Bapak. Saya lucu juga baca ini surat dan saya tulis sendiri. Karena ini pintar ngomong, tapi kadang-kadang kalau baca tulisan agak bingung saya. Jadi saya mungkin sambil baca saya ceritakan kenapa latar belakang pikirnya seperti itu. Kenapa saya mengajak orang ayo berpolitik. Saya berpikir anak muda harus berani berpolitik. Lebih jelasnya generasi muda harus berani menjadi politisi. Politisi seperti apa? Politisi yang jujur, bersih, dan melayani. Politisi yang berjuang untuk keadilan sosial, bukan untuk kekuasaan dan kekayaan. Karena kita tahu kalau bicara demokrasi, kalau yang jujur tidak mau masuk, maka yang tidak jujur yang berkuasa. Ada banyak orang yang tidak suka berpolitik, tapi suka mengkritisi dari luar. Harus diingat bahwa di negara yang sedang mencari jati diri dan berkembang seperti Indonesia, politik adalah pilar utama perubahan. Oleh karena itu kita sadar bahwa berpolitik itu adalah suatu keharusan. Mengkritisi dari luar sangat baik, tetapi masuk dan berjuang di dalam sangat penting dan krusial, bahkan sudah menjadi keharusan. Nah, ini siapa yang mempengaruhi almarhum Dr. Saleh? Ada Ibu Kartini. Jadi Amojir mengatakan kita ini penonton, pengamat yang ditantang pemain bola. Kadang kita bilang kamu gak becus, kamu gak becus dulu di sini main. Dan yang seperti saudara Rocky Gerung katakan, ini politik akal sehat. Gara-gara politik akal sehat lah, saya masuk jadi politisi. Kalau tadi katakan taat sama ayat konstitusi, bukan ayat suci, ini gara-gara Rocky Gerung. Saya ngomong mau diserbu saya. Saya ngomongnya, kan saya dipengaruhi dari di Cutnya Cibitiro 31 itu tempat tidurnya Rocky Gerung, tiap hari ngajarin orang kayak begitu kan. Jadi ayat konstitusi bukan ayat suci. Nah, ini mempengaruhi kami. Hari ini kita tahu ada bahwa pada umumnya politisi yang seharusnya menjadi pelayan sudah budak atau tuli. Mereka bukannya tidak tahu soal kesusahan rakyat, tetapi tidak peduli untuk tahu. Maka sudah saatnya kita yang tidak nyaman dan marah akan situasi ini masuk dan melawan. Inilah Partai Perhimpunan Indonesia Baru, saudara. Kami marah, kami panas, lalu kami masuk ke dalam, kita lawan. Ini kira-kira seperti itu. Juga ada banyak orang yang sudah berpikir untuk berpolitik, bahkan sudah masuk di dalam. Sayangnya kebanyakan dari mereka hanyut terbawa arus budaya politik. Untuk itu kita memerlukan orang-orang yang punya nurani untuk masuk berpolitik di dalam. Jadi istilahnya kita mesti menghasut orang-orang yang apolitik sebetulnya.
Dan saya termasuk produk yang apolitik dibuat berpolitik dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Memang betul politik Indonesia hari ini hanya semata-mata untuk kekuasaan dan bukan untuk rakyat. Ini karena orang yang punya nurani yang berani dalam sangat sedikit. Ini bicara jumlah demokrasi. Jadi politik Indonesia butuh generasi muda yang punya nurani dan berani mempertahankan nuraninya apapun harganya. Bagi saya pilihannya sangat sederhana. Masa depan negara ini dan nasib ratusan juta rakyatnya ada di tangan Anda semua. Jika teman-teman generasi muda tidak berani dan tidak bersedia berpolitik, tidak berani dan tidak bersedia mempertahankan nurani dan kejujuran apapun harganya, maka mimpi tentang Indonesia yang ada dalam visi para pendiri negara ini hanya akan jadi mimpi belaka. Sebaliknya, jika teman-teman berani mengambil langkah radikal, berani berpolitik dengan nurani dan kejujuran, maka Indonesia ke depan akan menjadi bangsa yang besar dan disegani dengan rakyatnya yang makmur dan sejahtera. Berpolitik dengan nurani dan kejujuran tentunya susah-susah gampang. Akan ada banyak godaan, tantangan, dan ancaman. Tetapi suara nurani adalah modal utama dan sulit digoyah. Pilihan ada di tangan Anda, semoga Anda memilih dengan bijaksana. Tuhan memberkati. Saya menulis ini 17 November 2012 baru dikumpulkan. Nah pertanyaannya, saya minta waktu sedikit, bagaimana memulainya? Saya selalu percaya teori Abraham Lincoln yang mengatakan kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan. Hari ini rakyat tidak percaya siapapun. Mau Anda profesor, mau doktor, mau rohaniawan, mau pengamat, siapapun. Rakyat mengatakan sudahlah, kalau kamu sudah berkuasa, sama saja. Karena itu rakyat mengerti teori Abraham Lincoln, walaupun belum pernah mendengarnya sebetulnya. Nah karena itu waktu saya diminta dari almarhum Kiir untuk jadi DPR RI, saya bilang tidak, saya mau DPRD tingkat 2. Yang benar saja, dan saya mau jadi ketua partai di tingkat 2. Untuk apa? Karena saya butuh satu panggung politik yang murah dan mudah diraih untuk mempertontonkan kepada rakyat bahwa karakter saya bisa Anda lihat kalau saya berkuasa. Kekuasaan yang murah tentu di DPRD tingkat 2. Makanya saya masuk mulai karir saya dari DPRD tingkat 2. Saya hanya 7 bulan di sana. Rakyat Belitung Timur datang kepada saya, sebagian mengatakan, Bapak maju saja jadi bupati 7 bulan. Saya masih ingat waktu Almarhum Kiir bilang, kita survei dulu, bisa nggak orang muslim yang 93% Masyumi pula, kira-kira gitu kan, bisa menerima Anda yang turunan Cina, Kristen lagi. Ini sesuatu hal lebih baik survei saja. Saya lihat surveinya mau berapa, ya mungkin bisa 500 juta juga, bisa orang turun berkali-kali. Lebih baik saya langsung saja, tidak ada errornya, langsung ikut saja. Terus saya balik lagi bilang, nanti kok kalah malu? Gak apa-apa lah, malu saya sendiri, kira-kira gitu. Tapi surveinya jadi akurat. Dan ternyata politik akal sehat yang saya tanamkan waktu kampanye DPRD tingkat 2 itu mulai bekerja. Mereka mulai melihat, pertama tidak memilih saya karena tidak mau kasih uang, tidak mau menyogok, hanya mendidik orang pilih yang jujur, ya tidak laku. Saya jadi DPRD hanya dipilih 92 orang sebetulnya. Karena kursi sisa, jadilah saya jadi anggota DPRD tingkat 2. Jadi ketika saya jadi anggota DPRD tingkat 2, mereka melihat saya berbeda. Saya jadi bupati, tidak ada kampanye, tidak ada baju kaos, tidak ada uang, dan tidak ada jadwal. Saya hanya di rumah saja membagikan nomor handphone, terpilihlah saya jadi bupati di Belitung Timur. Nah ini membuktikan sebuah politik akal sehat. Tapi para lawan yang status quo masih mengatakan, itu karena bapaknya yang sering menyumbang rakyat. Jadi dia jadi bupati bukan karena karakter, tapi karena bapaknya yang baik hati. Ya bisa benar, kalau betul harusnya saya PIB menang telak kalau karena bapak saya. Bapak saya sudah meninggal tahun 97. Saya ikut PIB tahun 2003, 2004 saya ikut pemilu. Harusnya saya menang dengan telak partai saya, tapi kenapa tidak? Bukan karena itu, rakyat memang ingat bapak saya baik, tapi tentu mereka lebih tertarik kepada partai bulan bintang. Nah, karena saya menunjukkan karakter, tapi saya bupati, orang tidak percaya. Lalu 16 bulan saya berhenti calon gubernur. Orang pun mengatakan tidak mungkin.
Orang Belitung yang 20% menjadi gubernur di Bangka Belitung yang 80% penduduknya. Jadi minoritas sudah triple, udah turunan Cina, Kristen, dan orang Belitung lagi. Orang Belitung belum berani wakil gubernur di Bangka Belitung. Nah, saya ikut. Ternyata orang Belitung Timur pilih saya 63% tanpa kampanye sudah. Nah, harusnya saya jadi gubernur sebetulnya. Karena suara dihilangkan, saya kalah 14.800. Datang ke Mahkamah Agung terus diproses. Ada waktu mengatakan kalau mau nyogok bisa menang. Jadi pasangan itu satu hakim 1 miliar kira-kira begitu. Jadi mirip-mirip akhirnya Mokhtar masih mirip harganya kelihatannya. Masih mirip. Cuma tidak ada bukti memang, tapi kita yakin ada. Nah, waktu tidak mau 5 miliar, turun 4 miliar, dari putusan 41. Terus turun 3 miliar, 32. Almarhum Ciir temanin saya terus sama ibu untuk sidang. Saya masih ingat waktu turun 3 miliar, saya bilang, Pak, ada yang mau bayarin ini 3 miliar, jadi gubernur bubble. Tentu ada faktor istri, ada faktor juga dari Pak Ciir. Pak Ciir mengatakan, dia marahin saya, ini biasa gayanya. Ibu kan udah tahu lah, kalau tengilnya bos kita kalau dimarah kayak gitu kan. Pokoknya Ahok, kalau kamu bayar, kamu bukan Ahok lagi. Ini partai akal sehat Ahok. Wah, hebat juga. Itu yang dibilangin. Tapi saya tidak mau terima, saya di anak paling bandel. Cekcok terus. Makanya Ibu kan suka masakin rendang raja untuk damaikan berdua. Jadi panggil berdua di rumah, di Sukabumi untuk makan. Nah, salah satu saya mau nonton, salah satu yang mau nonton saya itu istri saya. Tentu saya Kristen, tentu dipengaruhi ajaran Kristen. Saya bilang istri saya, mau jadi gubernur gak? Kita fight, Gus Dur menyiapkan milisi. Mau langsung jadi gubernur. Karena saya punya bayi yang 8 bulan. Istri saya bilang, dia sampai turun, dia bilang, terserah lu, mau jadi murid Yesus apa murid Barabas. Lalu saya waktu itu tidak mengerti maksudnya apa. Ini cerita Alkitab. Jadi ternyata Yesus pernah voting head to head di depan Pilatus. Mau pilih siapa? Dan kalah rupanya Yesus sama Barabas, yang penjahat pembunuh. Gara-gara apa? Karena iri, dengki, dan faktor agama. Jadi saya berpikir ketika saya mau akal sehat, mau tegakkan kebenaran, sekalipun saya kalah, tapi saya telah menanamkan prinsip akal sehat dan berpolitik. Dan sampai hari ini kita bisa lihat cerita tentu panjang. Dan ternyata berpolitik itu dengan jujur itu bisa tetap bertahan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Basuki Cahayapurnama. Tadi ada Akil Mokhtar juga disebut-sebut. Kita punya kosakata baru. Apabila beranjak dewasa, anak-anak biasanya ditandai dengan mimpi basah, namanya akil balik. Kalau tertangkap basah, namanya Akil Mokhtar. Jadi kita punya dapat kosakata baru banyak tadi Pak. Lalu soal kebajikan Bapak yang didapat dari ayahnya, saya pikir satu-satunya warisan yang bisa kita tinggalkan ke generasi muda, anak cucu adalah kemuliaan dan nama baik. Mudah-mudahan anak kita juga memetik hasil kebaikan kita. Semoga. Baiklah, demikianlah tadi puncaknya adalah bukan pidato tadi ya Pak ya, sambutan dari Pak Basuki Cahayapurnama dan malam penganugerahan menjadi Indonesia ini. Kita berharap semoga semua ini menjadi bagian dari cicilan, bukan cicilan hutang, cicilan kita terus-menerus menumbuhkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Semoga terus ada banyak pemuda yang terus optimis berkarya untuk Indonesia. Dan saya mewakili Tempo Institute mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang mendukung acara ini. Mitra utama Indika Energy, tepuk tangan untuk Indika Energy, Ismet, Pak Atma Kusuma, Ibu Titi Puspa, Ibu Amanda Katili, Ananda Sukarlan, ada sahabat saya Tony Wenas. Panggil dong. Iya, Ibu Dani Jaleswari. Karena saya juga ada tulisannya, jadi saya boleh ikut berfoto.
Definisi Bapak menjadi Indonesia itu seperti apa sih? Menjadi Indonesia ya harus bisa mewujudkan keadilan sosial. Itu aja sih. Oke. Pendapat Bapak tentang acara ini sendiri seperti apa? Saya kira bagus, terutama mahasiswa-mahasiswa yang dikumpulkan supaya mereka bisa mulai mengerti kita ini tentang kita dan itu beragam-agam. Kalau masing-masing tulisan saja udah punya ide masing-masing. Ajaran seperti ini sangat baik bisa diatas. Untuk Bhinneka, menurut Bapak itu seperti apa sih Pak? Ya, arti kebinekaan bagi saya ya tidak memandang rendah siapapun yang mau mewujudkan keadilan sosial, itulah Indonesia. Tadi Bapak sempat menyinggung mengapa anak muda itu harus berpolitik. Ya, karena anak muda itu lebih kreatif dan kreatif belum pernah masuk politik. Kalau mereka masuk ke politik, minimal jumlah yang tidak baiknya berkurang. Kapan ke depannya untuk program menjadi Indonesia itu sendiri seperti apa Pak? Ke depannya? Ya, saya kira itu masuk ke tulis, masuk ke semua kampus itu sangat menarik. Jadi kita bisa tahu pikiran-pikiran dari para mahasiswa dan juga akan mempengaruhi mahasiswa lain yang pikirannya sempit. Itu ya Pak. Thank you Pak. Terima kasih. Makasih Pak Ahok. Ada komunitas gitu loh. Sampai mau sebenarnya panggil ahli agar dari Belanda.